Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Parito Septiansa, Tambuk 1S1 17050. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data mining. Data mining adalah disiplin ilmu yang mengelola tentang himpunan data yang menjadi sebuah model ataupun pola sehingga bisa digunakan untuk memprediksi kejadian mendatang. Data mining juga merupakan serangkaian proses untuk memperoleh informasi dari suatu data-data yang telah dikumpulkan. Dalam data mining ada tiga hal penting sangat yang yang sangat berpengaruh tentang data mining. Yang pertama itu adalah himpunan data. Himpunan data di sini itu adalah sekumpulan data-data yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah metode data mining. Di sini tuh terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengelola himpunan data tadi sehingga menghasilkan suatu pengetahuan atau informasi yang bernilai. Yang pertama, himpunan data. Himpunan data yang dimaksud itu terdiri dari atribut atau fitur, kelas atau label, maupun tipe data, seperti tipe data numerik ataupun tipe data nominal. Selanjutnya itu metode data miningnya. Di sini terdapat 5 metode yang biasa digunakan dalam data mining. Pertama itu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Metode estimasi. Metode estimasi itu biasanya digunakan untuk mencari data yang berisi di mana data-data tersebut itu berisi tentang tipe data numerik atau yang bisa dikalkulasikan. Seperti contohnya di sini itu estimasi waktu pengiriman pizza, mana jumlah pesanan, traffic light, dan jarak sehingga dapat ditentukan waktu tempuh yang digunakan untuk pengiriman. Yang kedua itu prediksi. Untuk prediksi digunakan apabila atributnya itu bertipe data numerik atau yang dapat dikalkulasikan, baik itu atribut maupun labelnya sendiri. Tetapi datanya itu memiliki rentan waktu. Seperti di sini tuh contohnya itu harga saham, di mana dari data ini kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mengetahui harga saham untuk kedepannya. Selanjutnya itu klasifikasi. Dalam klasifikasi, atributnya itu bisa berupa tipe data dari atributnya itu bisa berupa numerik ataupun nominal. Tetapi pada labelnya itu harus bertipe data nominal. Di sini itu untuk fungsi dari klasifikasi itu untuk melakukan tindakan yang dilakukan berdasarkan data-data dari tabel klasifikasinya. Misalnya di sini tuh tabel untuk bermain tenis meja atau tidak. Kalau misalnya cuacanya cerah, suhunya, kelembabannya, beringinnya. Selanjutnya itu ada clustering. Clustering ini digunakan apabila tipe data yang datanya itu tidak memiliki label. Datanya itu tidak memiliki label seperti pada data di sini. Seperti pada contohnya. Fungsi dari clustering sendiri itu untuk mengetahui data-data yang masuk ke dalam cluster yang masuk ke dalam cluster 0, cluster 1 maupun cluster 2. Selanjutnya itu ada asosiasi. Asosiasi sendiri itu digunakan untuk menghubungkan antar item-item yang ada. Misal pada di sini tuh contohnya item pembelian, kayak pembelian item telur dengan beras, yang transaksi kedua itu minyak, topi, beras, telur, dan seterusnya.
asosiasi juga ini lebih sederhana lagi tuh, misal kita sedang menonton video-video di YouTube. Setelah kita menonton, pasti ada rekomendasi video-video lainnya. Itulah yang biasa disimpulkan, yang biasa fungsi dari asosiasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode klasifikasi. Tujuan dari metode klasifikasi itu sendiri adalah untuk mengumpulkan data-data berdasarkan keterikatan data tersebut terhadap data sampelnya. Metode klasifikasi ini digunakan apabila atributnya itu bisa bertipe data nominal maupun bertipe data numerik, tetapi labelnya itu harus memiliki tipe data nominal. Metode klasifikasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing, di mana data trainingnya ini berfungsi untuk mencari data, mencari model, fungsi, sehingga apabila ada data yang baru dimasukkan, akan mudah untuk mendeteksi berdasarkan model atau fungsi tadi. Menggunakan algoritma klasifikasinya. Algoritma klasifikasi yang biasanya digunakan itu adalah rules, tree, dan neutron network. Yang pertama itu rules, atau jika ini maka ini. Untuk rulesnya itu penjelasannya seperti berikut. Selanjutnya itu pohon keputusan seperti berikut. Untuk neutron networknya itu seperti berikut. Kembali lagi, untuk data testingnya sendiri, ini untuk melakukan evaluasi terhadap model yang diperoleh dari data training tadi, sehingga dapat dilihat keberhasilan dari model atau fungsi tersebut apabila dites menggunakan data testing ini. Setelah melakukan data testing dan apabila hasilnya bagus, maka metode klasifikasi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk contohnya sendiri itu, di sini saya menggunakan klasifikasi pembelian kebaya pada sebuah toko. Untuk atributnya di sini saya menggunakan harga, ukuran, motif, kualitas bahan, dan warna. Di mana untuk atribut dari harga sendiri itu terdapat ada mahal dan murah. Untuk atribut dari ukuran sendiri itu ada besar dan kecil. Untuk motif itu ada banyak dan sedikit. Kualitas bahan ada baik dan terbaik. Warna ada banyak dan sedikit. Sehingga kita bisa melihat apakah pembelian kebaya itu memiliki minat yang banyak ataupun memiliki minat yang sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode klasifikasi ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan dengan algoritma C4.5. Di sini saya menggunakan sebuah data pembelian kebaya pada suatu toko, di mana atribut-atributnya itu harga, ukuran, motif, kualitas. Dan beli ini sebagai keputusan. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah melihat rumus dari entropinya sendiri. N sigma dikurang P dikali log 2 PI, di mana S itu sebagai himpunan kasus, A itu fiturnya, N itu jumlah partisi S-nya, PI itu proporsi dari SI terhadap S. Sedangkan rumus untuk mencari gain-nya sendiri itu gain sama dengan nilai entropi tadi dikurang dengan N sigma I sama dengan 1 dikali dengan
entropi SI, di mana S itu sebagai himpunan, A itu atributnya, N itu jumlah partisi atribut A, itu jumlah kasus pada partisi ke I, S itu jumlah kasus dalam S. Kita lanjut pada bagian kedua. Untuk node pertamanya itu kita buat seperti ini, di mana jumlah total kasusnya itu semua ada 14 kasus, dan yang tidak beli itu 4 dan ya itu 10, sehingga kita bisa mencari entropi totalnya dengan seperti cara berikut, di mana min 4 dibagi 14 dikali log 2, log 2 dari 4 bagi 14 ditambah dengan minus 10 bagi 14 dikali log 2 dari 10 bagi 14, sehingga menghasilkan entropi totalnya itu 0,863. Setelah itu kita masuk ke harga. Untuk harga itu ada 3 atribut. Yang pertama murah, sedang, dan mahal. Jumlah kasus untuk murah itu 4, yang tidak itu 0, yang 4 itu ya. Begitu juga dengan sedang, jumlah kasusnya 5, tidak 1, dan ya itu 4. Sedangkan mahal itu jumlah kasusnya 5, tidak 3, ianya 2. Sehingga menghasilkan entropi seperti berikut. Nah, untuk mencari nilai gainnya itu seperti rumus yang ini tadi, di mana kita menggunakan entropi S-nya atau entropi keseluruhannya. Setelah itu dikurang dengan nilai setiap atribut-atributnya, yaitu murah, sedang, dan mahal, sehingga menghasilkan 0,258521037. Kita lakukan langkah berikut dengan di ukuran, motif, dan kualitas, sehingga setelah kita mendapatkan gain-gainnya, kita lihat manakah gain yang paling kecil. Nah, di sini gain yang paling besar. Di sini gain yang paling besar itu adalah motif. Jadi motif itu sebagai ukuran pertama. Motif itu mempunyai atribut banyak dan sedikit. Karena di sini kita lihat sedikit yang tidak membeli itu 0, berarti yang sedikit itu di sini terbalik. Jadi yang motif banyak itu karena di sini tidak ada membeli, yang sedikit berarti yang motif banyak itu tidak cocok nih. Sorry. Yang motif sedikit itu dia itu langsung membeli atau ya ganti tidak membeli. Nah, karena di sini di banyak itu memiliki lagi, jadi kita cari gain yang kedua, yang tertinggi, yaitu harga. Harga itu memiliki 3 atribut, yaitu murah, sedang, dan mahal. Kalau murah itu langsung ya, dan mahal tidak. Sedangkan yang sedang ini kita masih lanjut ke node berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.